Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum dan kita akan masih membahas mengenai radang amandel masih bersama Dr. Ilman Martanegara, dokter spesialis THT. Dr. Ilman, kita lanjut ya dok. Nah dokter, sekarang ke pengobatannya dokter. Bagaimana sih dok pengobatan dari radang amandel ini? Apakah memang harus dilakukan operasi dok? Jadi gini, ketika pasien datang ke klinik saya, ke tempat praktek saya dengan keluhan nyeri menelan ya, aduh dok saya sakit menelan, jadi ada demam, panas dingin, susah menelan ya. Tentunya saya akan melakukan pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan fisik ya. Saya harus lihat dulu kondisi tenggorokannya. Jadi tentunya akan saya berikan obat terlebih dahulu. Dan dilihat dulu nih ukuran amandelnya, apakah masih kecil ya, atau memang sudah besar sekali ya. Tentunya saya kalau misalkan pasien datang dalam fase akut, ya kita bisa di fase ya, fase akut artinya dia baru saja mengalami radang atau infeksi yang baru saja terjadi, tentunya tidak akan saya operasi. Saya akan berikan obat-obatan terlebih dahulu ya, untuk ya relief ya, untuk meredakan infeksinya baik. Kita berikan anti nyeri, antibiotik, anti radang ya. Tujuannya buat apa? Untuk mengatasi rasa tidak nyaman dan menghilangkan infeksinya terlebih dahulu. Itu tujuan pengobatan amandel yang awal ya. Nah, pertanyaannya, apakah semua radang amandel itu wajib dioperasi? Tentu tidak, ya. Jadi berarti kita di sini bicara mengenai indikasi tindakan operasi ya, indikasi tindakan operasi tonsilektomi atau indikasi dari operasi pengangkatan amandel. Yang seperti apa sih yang mesti diangkat ya? Oke. Yang pertama adalah kalau misalkan ukuran amandelnya sudah sangat membesar, ya. Jadi kalau kita di dokter THT itu kita memakainya dengan kode ya seperti T1, T2, T3, T4. Atau bahasa awamnya itu dengan persentase ya. Jadi kalau misalkan persentase pembesaran amandelnya ini sudah lebih dari 50%. Jadi sudah hampir menutup dari jalan tenggorok ya. Kalau kita buka mulut, itu udah kelihatan ada 2 biji baso besar banget ya, yang sudah menutup rongga tenggorokan, itu sudah indikasi kuat ya. Karena dengan besarnya amandel tersebut akan banyak menimbulkan efek yang tidak baik ya, terutama pada anak ya. Kenapa pada anak? Jadi pada anak itu dia akan menjadi susah makan yang pertama. Yang kedua, akan terjadi suatu kondisi yang disebut kondisi henti nafas saat tidur atau sleep apnea, ya, mengorok kemudian henti nafas saat tidur. Pada anak dan pada dewasa pun bisa memungkinkan obstructive sleep apnea syndrome. Karena secara jangka panjang ini akan menimbulkan gejala-gejala sistemik pada tubuh ya, seperti terjadinya gangguan paru-paru, gangguan tekanan darah, tensi tekanan darah menjadi naik, gangguan jantung, ya, gangguan oksigenasi, ya, itu yang beratnya ya. Untuk yang paling ringannya, anak akan sering mengantuk, susah konsentrasi belajar, sering menguap, dikit-dikit, aduh, kenapa anak saya menjadi gimana ya? Apalagi dengan metode pembelajaran yang sekarang ya Zoom, ya, virtual, nggak konsentrasi, bawaannya ngantuk terus, mau baca buku, mau main pun ngantuk terus. Nah itu ada keluhan juga ini kalau tidurnya mengorok. Nah itu diakibatkan pembesaran dari hasil dari amandel itu udah indikasi kuat ya, indikasi absolut kalau menurut saya untuk dilakukan operasi amandel ya. Kemudian juga kalau misalkan ada pasien yang kebetulan dia sudah pernah kena penyakit abses ya, abses peritoneal, jadi pernah ada nanah di langit-langit mulut gara-gara amandelnya ikut kena infeksi, itu indikasi absolut juga ya. Nah, kemudian kalau tadi yang sudah saya sempat bahas ya, jadi menurut American Academy of Otolaryngology atau perkumpulan dokter-dokter di Amerika, mereka buat suatu kriteria kalau misalkan sudah di atas 3 atau 4 kali sering indikasi untuk dilakukannya pengangkatan karena sudah sering berulang ya. Oh ini sudah 10 kali nih, udah 10 kali sakit tenggorokan terus-menerus setahun, itu sebaiknya berkonsultasi ke dokter THT. Ya. Oke, ada juga kondisi di mana sudah pernah terkena infeksi difteri ya, difteri jadi adanya penyakit selaput di tenggorokan yang menutup jalan nafas
mungkin sudah pernah terkena infeksi tersebut. Nah, itu juga kita harus merencanakan untuk diangkat amandelnya. Ya, sebenarnya masih banyak sih indikasi-indikasi yang lain, cuma mungkin saya sederhanakan seperti itu dulu aja mungkin ya. Kalau anak-anak artinya boleh ya dok operasi amandel ini dok? Jadi waktu zaman dulu tuh mungkin ada dibilang anak di atas di bawah 5 tahun nggak boleh operasi ya. Atau misalkan anaknya harus di atas 10 tahun dulu. Jadi itu merupakan kriteria yang zaman dulu ya. Jadi kalau sekarang itu kita lihat indikasinya dulu ya. Bahkan saya pernah melakukan operasi amandel di usia anak 2 atau 3 tahun pernah ya. Karena terjadi suatu komplikasi ya. Jadi kondisi di mana si amandelnya membengkak sekali ya. Dia menutup jalan nafas sampai sesak nafas. Itu ada saya baru 2 minggu lalu saya melakukan operasi. Mengoroknya hilang, henti nafas saat tidurnya hilang ya. Jadi di sini tidak melihat umur ya. Jadi umur berapapun ya, mau anak, mau dewasa, kalau misalkan terjadi suatu kondisi henti nafas saat tidur, terutama yang setelah kita nilai dan kita analisa terdapat infeksi amandel yang sudah menahun atau kronis, itu wajib untuk dilakukan operasi pengangkatan amandel atau tonsilektomi. Tapi dokter, apakah ada resikonya dokter kalau misalnya dilakukan operasi ini? Berarti kan amandelnya tadi nggak ada lagi ya dokter ya? Itu gimana Betul. Dok? Resikonya apa gimana dok? Oke, jadi semua prosedur medis itu tidak ada yang aman ya pada prinsipnya. Satu pun tidak ada yang aman. Tetapi kita dokter THT kita bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Kita bekerja sesuai yang sudah tercatat ya sebagaimana seharusnya. Jadi komplikasi atau resiko-resiko tersebut bisa kita minimalisir. Nah, seperti apa saja sih? Jadi yang pertama adalah nyeri, komplikasi. Ya sama kayak orang disunat ya, dihitan ya. Pasti sesudah operasi pasti akan nyeri. Kita lakukan dengan pembiusan secara narkose umum atau bius total ya. Nah, lagi-lagi zaman dulu waktu dekade 20 tahun ke belakang itu masih dengan bius lokal ya. Nah, itu memang saya tidak mengalami hal tersebut ya, tapi menurut guru-guru saya itu lumayan ya. Agak horor juga. Tapi berkat ya teknologi juga ya, insya Allah sih udah gak sakit lagi ya. Mungkin sesudah bangun ada rasa nyeri sedikit, itu pun bisa minimal banget ya. Ya kerasa nggak enak dikit lah. Yang pertama, komplikasi yang pertama nyeri ya, itu bisa disiasati dengan anestesi ya, dengan pembiusan. Kemudian juga resiko pendarahan. Tentunya kita dokter THT kita akan melakukan screening dulu ya sebelum tindakan operasi itu dengan pemeriksaan lab ya. Bagaimana sel darah merahnya, sel darah putihnya, trombositnya, kemudian kita memeriksakan bleeding time dan clotting time ya. Ada parameter-parameter untuk kita bisa memperkirakan takutnya nih ini orang yang mau kita operasi ada gangguan pembekuan darah nih. Kita sudah bisa antisipasi sebelumnya ya. Dan juga kalau misalkan ada beberapa orang yang memang pembuluh darahnya besar-besar. Jadi makin umurnya makin tua ya, umurnya makin besar ya. Misalkan makin dewasa melakukan operasi, artinya resiko pendarahannya pun lebih besar. Jadi makin kecil usia yang kita operasi, resiko pendarahan akan semakin kecil. Ya, tetapi tentunya karena dilakukan secara bius total, insya Allah resiko pendarahan yang diakibatkan operasi amandel itu ya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Oke, kemudian juga ada satu lagi nih komplikasi atau resiko ya. Resiko yang diakibatkan operasi amandel adalah infeksi sekunder. Ya, karena apa? Amandelnya kita angkat, kita ambil, kita lakukan suatu perlukaan untuk mengambil jaringan amandelnya. Ya, kuman bisa saja masuk. Jadi untuk menyiasatinya biasanya sesudah dilakukan operasi kita berikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Ya, tentunya kalau misalkan sesudah operasi amandel kan memang perlu waktu juga ya. Jadi kita akan memberikan edukasi kepada pasien mulai dari jenis makanan dan cara makannya itu ada timingnya. Biasanya hari per harinya itu mulai dari diet cair, kemudian bubur saring, bubur lunak, nasi tim sampai ke nasi itu nggak langsung boleh langsung makan, itu perlu waktu. Kurang lebih minimal 1 minggu ya. Bisa 7 sampai 10 hari bahkan bisa sampai 2 minggu untuk pemulihannya.
Nah, Hmm. karena ada orang yang nggak sabaran. Waktu itu saya pernah ada kasus, saya menerima ada yang dioperasi amandelnya di Jakarta, kemudian kebetulan lagi jalan-jalan ke Bandung nih, hari kelima sesudah operasi amandel tuh. Anaknya pengen makan fried chicken nih, pengen makan McD gitu ya. Ternyata makan panas nih, paket nasi. Ya. Padahal di hari kelima itu tidak boleh makan nasi dulu ya sebenarnya tuh. Dia masanya masih fase makan bubur ya. Bubur pun bubur yang lunak. Terjadilah pendarahan hebat. Waduh. Iya, itu bisa saja ya. Jadi kita juga selalu mengedukasi pasien itu pasca operasi juga dietnya diatur dulu ya, kurang lebih sekitar 1 minggu. Padahal kalau dia mau bersabar 2 hari lagi dia bakal sembuh. Iya, betul. Itu terjadi pendarahan. Sama seperti kita dicabut gigi ya. Sesudah dicabut gigi pasti mungkin Kak Cynthia pernah mengalami ya dicabut gigi juga ya. Dicabut gigi, pendarahan, terus kita ya dikasih tahu makannya yang cair-cair dulu untuk beberapa hari. Jangan langsung makan padat, apalagi gorengan ya. Ya kalau misalkan luka tersebut belum sembuh ya dipaksakan makan yang konsistensinya keras ya terjadi pasti akan pendarahan. Jadi resikonya sebenarnya ada 3 ya. Jadi saya ulang lagi, yang pertama resiko nyeri, kemudian resiko pendarahan, baik yang bisa terjadi saat operasi maupun pasca operasi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih pasien saya yang saya lakukan operasi aman-aman aja ya, belum pernah sekalipun terjadi hal yang tersebut yang ditakutkan. Dokter, berarti kalau misalnya dioperasi itu amandelnya nggak ada ya, Dok ya? Ya, itu iya dong. Intinya berarti gimana nih, Dok? Nggak masalah, Ya, Dok? jadi kembali lagi ke definisi ya. Apa sih amandel itu? Dia adalah jaringan yang berisi sel darah putih yang fungsinya untuk pertahanan tubuh. Dok, berarti anak saya kalau habis dioperasi, dia pertahanan tubuhnya hilang dong? Tentunya tidak ya. Jadi kalau misalkan amandelnya sudah berubah menjadi fokus infeksi banyak kuman di sana ya, udah membesar, dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai pertahanan tubuh. Malahan dia sudah berubah menjadi tempat sampah. Nah, ketika diangkat, masih banyak organ-organ atau tubuh itu memang didesain oleh Tuhan tuh luar biasa. Jadi kalau misalkan sudah diangkat, ada beberapa titik kelenjar getah bening yang ada di sekitar leher yang dia akan menggantikan fungsi dari amandel tersebut. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya kalau misalkan anak saya kena radang amandel kronis ya, harus dioperasi nanti kekebalan tubuhnya jadi hilang, atau misalkan teman saya nih atau sepupu saya nih yang udah besar nih, kalau pasti bakal gak usah khawatir. Jadi memang ketika itu diangkat ada bagian tubuh lain yang untuk mengatur fungsi kekebalan tubuh yang akan menggantikan peran dan fungsi amandel. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalkan seandainya terdapat indikasi kuat untuk operasi amandel dan harus diangkat, pertahanan tubuh tetap ada, fungsi imun tetap ada. Oke. Nah, dokter, bahayanya dokter kalau misalnya nggak segera diobati nih, karena saya rasa masih banyak yang menganggap bahwa sepele ya dokter ya, amandel ini mungkin pada saat kambuh beberapa hari hilang, ya sudah dianggapnya mungkin akan sembuh gitu ya dokter ya. Tapi bahayanya apa dok kalau misalnya terlambat nih dok? Jadi kalau bahayanya mungkin tadi sudah sempat saya singgung mengenai komplikasi ya. Oke, atau lebih mudahnya bahaya jangka pendek dan jangka panjang. Kalau komplikasi itu, tapi kalau komplikasi bisa saja munculnya tidak jangka panjang ya. Misalkan disepelekan sakit tenggorokan biasa aja nih. Paling cuman banyak minum air hangat aja deh, stop gorengan segala macam, sehingga kumannya tidak terobati secara baik ya infeksinya itu ya. Itu sekali lagi bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang sifatnya akut, yang itu contohnya seperti abses ya. Jangankan abses, dengan kondisi radang amandel saja menurut saya itu orang tuh tidak akan betah, tidak akan nyaman dengan rasa nyeri. Apalagi badannya tubuhnya dia merasa lapar, badannya harus diisi oleh makanan, tetapi mau makan saja nggak bisa gitu. Ya, jadi quality of life akan terganggu di sana. Yang pertama, orangnya akan bisa bekerja, nggak akan bisa aktivitas, malahan nggak bisa ngomong juga. Ya, ngomong pun jadi serak ya, agak susah. Jadi menurut saya sih jarang ada orang yang membiarkan kalau misalkan udah sakit tenggorokan atau misalkan udah tahu punya amandel, dia biasanya akan cepat datang ke dokter, kecuali pada kelompok-kelompok orang yang memang akses terhadap fasilitas kesehatan sulit ya.
seperti di desa atau di gunung atau mungkin di daerah saya sendiri nih, di Bandung nih, ada beberapa orang yang nggak baru datang ke dokter tuh udah muncul komplikasi yang hebat ya, baru datang ada itu yang seperti itu. Tapi di perkotaan besar sih kayaknya jarang ya. Oke. Terakhir, Dokter Ilman, mencegahnya bagaimana dokter? Supaya jangan sampai nih ada yang terkena radang amandel ini, dok. Oke. Jadi kalau untuk pencegahan, kita bicara pencegahan ya. Kalau pengobatan itu kalau terjadi, kalau belum terjadi gimana sih caranya untuk nggak kena infeksi amandel? Artinya kita harus bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Jadi hal-hal yang kecil yang sebenarnya paling sering kita lupakan ya. Sekali lagi cuci tangan. Itu cuci tangan kalau mau makan, dan bahkan kalau di zaman pandemi seperti ini tuh kita mau masuk mall, kita mau masuk ke tempat kerja, kita kemana-mana kita bawa hand sanitizer ya. Mau makan pun kita cuci tangan dengan sabun. Itu adalah langkah pertama yang saran saya itu wajib ya dilakukan. Karena apa? Walaupun kita makan memakai sendok dan garpu, kalau kita nggak cuci tangan, kumannya akan tetap jalan-jalan dan akan masuk ke tenggorokan. Itu yang pertama, cuci tangan. Ya. Terus yang kedua, ya, kalau misalkan ada kita merasa mulai nggak enak badan, kita mulai batuk-batuk, ya, segeralah berobat. Ya, kalau misalkan untuk kita lagi apa istilahnya tuh ada keluarga kita yang sudah mulai ada terkena infeksi saluran nafas bagian atas, saran untuk segera diobatin. Terus kalau misalkan batuk, pakai masker dan agak jauh jaraknya. Itu bisa menulari kita ya, menulari orang-orang terdekat kita. Kemudian masalah makanan ya, saya tidak melarang minum es, enggak ya. Enggak melarang juga makan gorengan, enggak juga makan pedas. Saya menggemari itu semua, cuman kita harus tahu batasannya. Kalau segala sesuatu yang melampaui batas atau yang terlampau banyak, itu pun bisa memicu ya, bisa memungkinkan terjadinya potensi infeksi amandel ya. Jadi kalau kali-kali sih saya rasa nggak masalah, tapi kalau misalkan tiap hari minum boba dingin, waduh ya, saya jamin itu pasti sakit tenggorokan. Kemudian juga apa ya? Nah ini ada hal yang lain yang mungkin belum sempat saya bahas tadi ya. Sikat gigi sebaiknya diganti kalau misalkan sudah jelek ya, karena kuman-kuman yang ada di rongga mulut ya, karena memang kita punya kuman yang ada yang dia sifatnya komensal, ada di rongga mulut dan di tenggorokan memang udah ada kumannya. Dia baru aktif kalau misalkan imun kita turun. Ya, contohnya dengan sikat gigi ini, kalau misalkan sikat giginya udah kerasa nggak enak ya, biasanya kalau saya mengganti nggak nyampe sebulan saya udah ganti pasti itu. 3 minggu saya ganti. Ada yang udah berminggu-minggu, ini sikat giginya mahal nih, bagus nih, sayang kalau diganti. Ya udah apa sih, bulir-bulirnya udah jelek banget, tapi masih dipertahankan, saya rasa itu apa namanya wajib diganti ya. Oke. Kemudian juga makan makanan yang sifatnya bergizi ya, sayur-sayuran banyak mengandung vitamin mineral, konsumsi suplemen itu cukup bagus juga menurut saya. Vitamin banyak merek vitamin yang dari pasaran itu bagus menurut saya untuk meningkatkan imun kita ya di masa pandemi tersebut, masa pandemi seperti ini. Dan kemudian juga ada beberapa literatur yang menyebutkan kumur-kumur dengan air garam tuh cukup bagus ya untuk mencegah infeksi di saluran tenggorokan ya. Itu mangga saja kalau ada yang mau kumur-kumur pakai air garam silahkan ya, mau pakai yang udah jadi nih, ada produk-produk tertentu yang antiseptik rongga mulut boleh juga, silahkan juga. Menurut saya itu tidak dilarang ya. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana caranya kuman nggak masuk. Itu dia. Kayak poinnya di situ, ya. Ya artinya ya balik lagi ke kitanya, perilaku hidup sehat kita, ya. Olahraga jelas itu insya Allah bisa menguatkan imun, ya. Tapi yang paling penting adalah menjaga jangan sampai kuman masuk ke rongga mulut. Kak Cynthia. Oke deh, siap. Dokter Ilman, terima kasih banyak ya dokter ya, udah sharing-sharing dan berbagi informasi soal amandel dan juga radang amandel tadi. Terima kasih banyak dokter Ilman. Sama-sama Kak Cynthia. Oke, baik. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi ya, Dokter Ilman sudah berbagi banyak informasi soal radang amandel, jadi kita sudah tahu ya apa itu fungsi amandel, kemudian gejala-gejalanya juga seperti apa, dan pesan tadi dari
pesan tadi dari Dokter Ilman adalah paling penting kita menjaga pola hidup sehat, bersih ya, rajin cuci tangan, kemudian makan makanan juga yang sehat. Kemudian tadi juga sikat gigi juga perlu diganti, kemudian juga segera obati juga jika sudah merasakan tadi gejala-gejala yang sudah disebutkan bersama Dokter Ilman juga. Dan yang paling pentingnya gimana caranya tadi mencegah kuman itu masuk ke mulut sehingga kita amandel itu bisa menjadi radang. Nah, jadi kita sudah tahu ya cara-cara mencegahnya. Semoga tidak ada yang terkena radang amandel ini. Karena yang penting tadi adalah pola hidup sehat, kemudian juga olahraga, makanan juga sehat. Baiklah, semoga bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya Cynthia Karani dan juga Dr. Ilman Martanegara, pamit undur diri. Sampai jumpa. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.